Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Biasa sahabat Manjada Official bersama kita berjumpa kembali di acara ya biasa kita pembahasan tentang ilmiah ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dan mudah-mudahan apa yang akan kami sampaikan untuk teman-teman Manjada Official menjadikan suatu khusus bagi kami ya, nah, itu khusus bagi kami dan umumnya untuk teman-teman Manjada Official bisa mengambil manfaat daripada apa yang akan kami sampaikan untuk sahabat semua. Tidak lain kita hanya berbagi ya, sedikit daripada sekilas pengetahuan yang kita pahami ya. Dan mudah-mudahan teman-teman Manjada Official selalu senantiasa mendukung acara atau channel kami ya, untuk berbagi manfaat dan faedah daripada apa yang akan kami sampaikan, seperti yang sudah beberapa hari yang kebelakang ya kami bahas tentang kisah Nabi Adam, yaitu Nabi Adam Nabi pertama yang diutus Allah ya, untuk turunkan ke bumi untuk mengenalkan Allah, bertauhid kepada Allah. Dan sekarang kita untuk melanjutkan ke utusan yang kedua yang Allah utus, yaitu Nabi Idris alaihissalam ya karibnya. Tentang Nabi Idris alaihissalam, yaitu bisa dikatakan Nabi Idris alaihissalam ini adalah dari keturunan Nabi Adam juga ya karib ya. Itu keturunan ke-6 dari Nabi Adam ya. Generasi ke-6 dari Nabi Adam itu silsilahnya dari Nabi Sid. Nabi Sid alaihissalam. Dan kesini sampailah ke Nabi Idris alaihissalam. Padahal kan kalau Nabi Idris itu menurut sebagian daripada riwayat namanya itu Khanuk ya karib ya. Khanuk kalau nama aslinya itu Khanuk ya, nama aslinya itu. Ada yang menyebut iya, karena dijuluki Nabi Idris itu karena Idris itu kecerdasannya sangat luar biasa. Nabi Idris itu kan yang pertama kali bisa menulis ya, menulis, membaca ya, terus ya menjahit itu kan segi menjahit itu kan dulu kan kalau zaman sebelum Nabi Idris itu kan pakaiannya itu katanya dari kulit ya, menurut riwayatnya kulit, cuman belum terbentuk sebagai pakaian yang semestinya kan. Menurut riwayat yang memakai jahitan dari kulit binatang itu, pakaian itu adalah Nabi Idris alaihissalam yang pertama kali. Dan bisa dikatakan jahitan itu sangat bagus sekali ya. Terus ada yang menyebutkan juga bahwa Nabi Idris itu pandai dalam ilmu perbintangan. Ya, jadi kalau melihat situasi tinggal bisa melihat dari itu bintang itu. Jadi kecerdasan daripada Nabi Idris itu tidak diragukan, karena beliau itu seorang nabi yang diutus Allah dengan mukjizatnya itu kecerdasan, kecerdasan dari berbagai bidang ilmu ya, kepiawaian dari berbagai ilmu yang dikuasai oleh Nabi Idris ya. Itu juga bisa disebutkan sebagai mukjizat dari Allah yang dikasih kepada Nabi Idris itu ya. Terus Nabi Idris itu juga disebutkan kan bisa jadi istilah nama Nabi Idris itu adalah tuan gurunya para nabi. Iya. Karena kecerdasan dan pandaian yang membaca, menghitung seperti matematika itu Nabi Idris yang pertama kali. Saya juga sempat mendengar bahwa Nabi Idris itu dijuluki singa Allah yang karib ya. Jadi disebutnya itu julukannya adalah Asad al-Usud, yaitu singanya di atas para singa gitu. Karena menurut riwayat juga disebut singanya Allah itu karena beliau tidak pernah gentar bila berhadapan dengan orang-orang kafir dan dia tidak pernah ada rasa takut ya. Dan Asad al-Usud juga tersendiri itu gelar ya karib ya. Iya. Asad al-Usud itu adalah gelar singa di atas para singa gitu. Terus Nabi Idris itu kan adalah
istilahnya mah pernah mati ya, dihidupkan kembali Oh kan. ya, Ya. katanya usul kepada malaikat kan, malaikat Israel usul. Iya, bagaimana rasa sakit? Padahal hati? belum waktunya untuk meninggal Iya. ya. Kan sempat juga Nabi Idris itu menawari malaikat Israel, karena pada waktu itu menurut riwayat malaikat Israel itu 4 hari ya berada bersama Nabi Idris. Ya, bisa disebut sahabat, sahabat dekat itu. Dan pada waktu itu juga Kak Arif, Nabi Idris juga belum padahal yang bersama Nabi Idris itu Malaikat, karena Israel. menyamar, ya. Jadi timbul kecurigaan daripada Nabi Idris itu karena ditawari makanan tidak Iya. dimakan, jadi Iya. timbul kecurigaan. Iya, Kalau gitu. manusia biasa Iya, gitu. pasti tawari makan. Ada riwayat juga bahwa ketika itu Nabi Idris sedang puasa. Ketika mau berbuka puasa, tamu itu membawa makanan dari surga. Tapi Nabi Idris memakannya, tapi menawarkan ke tamu itu, tapi tidak dimakan. Tidak dimakan. Oh, itu malaikat. Ketika itu, malaikat itu ya gitu mencabut nyawanya Nabi Idris. Karena Nabi Idris ingin tahu bagaimana dampakannya surga dan neraka. Cuma itu kata Allah harus mati dulu. Jadi Melalui Nabi proses Idris kematian meminta, dulu. harus meminta ketika malaikat Israel mencabut nyawa Nabi Idris. Bahkan Nabi diriwayatkan bahwa malaikat Israel itu menangis karena itu sahabatnya. Iya, Pada mencabut saat nyawa. nyawanya Nabi Idris Iya. Ya, karena saking tidak tega. iya. Ini lalu meminta kepada malaikat, wahai malaikat, tolong antarkan saya ke neraka. Aku aneh denganmu, wahai Nabi Allah. Para malaikat juga takut dengan neraka, tapi engkau ingin melihat neraka. Apa yang kau inginkan darinya? Padahal itu adalah siksaan yang amat berat. Tapi Nabi Idris supaya Lalu diperlihatkan. ya, ya supaya Nabi Idris itu berkata lagi supaya menambah keimanannya, menambah keimanan. Nah, diperlihatkan sampai jatuh pingsan. Nabi Idris tersebut Ya, karena melihat ada yang siksaan ya, yang ada di siksaannya ada yang bermacam-macam ya, siksaan. rantai yang dibelenggu ke ini diseret gitu sampai Nabi Idris itu pingsan. Bermacam-macam Ya. dahsyatnya siksaan di neraka tersebut. Iya, lalu malaikat itu Israel itu menyadarkan Nabi Idris tak sadar, tapi dia meminta lagi permintaan satu lagi, yaitu ingin melihat surga. Ketika dibentangkan pintu surga, malaikat Israel itu izin kepada Allah, lalu Allah mengizinkan. Ternyata begitu indahnya surga. Bahkan ketika itu ada riwayat bahwa Nabi Idris itu membuka sendal di atas memasuki pintu surga. Di pintu surga tersebut. Pas waktu keluar lagi dari surga, sendal itu ketinggalkan. Lalu bilang kepada malaikat Israel bahwa sendalnya ketinggalan, diambil lagi. Tapi kenapa malaikat Israel tidak siapa Nabi Idris tidak keluar lagi dari surga itu? Lalu malaikat berseru, wahai sahabatku Idris, kenapa kau tidak keluar dari surga? Aku sudah betah di sini. Masya Allah ya. Berarti ada yang menyimpulkan bahwa Ya. Nabi Idris itu belum meninggal. Ya. Terus itu lalu bukankah kata Nabi Idris, bukankah penghuni surga itu adalah buat orang-orang yang sudah meninggal nanti akan menjadi penghuni surga bagi mereka yang baik-baik, yang soleh, yang taat kepada Allah. Emang benar kata malaikat, memang benar, cuma engkau itu belum waktunya untuk meninggal, lalu dikembalikan rohnya. Tapi karena Nabi Idris menolak apa? Menolak untuk kembali ke dunia, Karena sudah melihat kenikmatan Ya. surga yang luar biasa. menolak. Dari itu Nabi Idris itu ada riwayat
yang menyimpulkan bahwa Nabi Idris itu belum meninggal, cuma dia berada di langit keempat. Ya. Menurut riwayat Menurut riwayat sebagian daripada semua riwayat itu banyak yang meriwayatkan yang berbeda-beda ya. Tapi riwayat yang kita ketahui itu bahwa Nabi Idris itu dipercaya belum meninggal, bahwa beliau itu berada di surga langit keempat ya. Di langit keempat gitu. Karena menurut riwayat kan ada yang menyebutkan bahwa Idris dan Isa itu belum meninggal kan? Iya. Seperti itu. Nabi Idris dan Nabi Isa itu belum meninggal. Cuma bedanya Nabi Idris langit keempat dan bedanya lagi Nabi Isa akan diturunkan lagi nanti di hari kiamat, menjelang kiamat. Jadi begitu luar biasanya Nabi Idris itu ya meninggalkan beberapa hal yang baik ya selama beliau menjadi khalifah setelah Nabi Adam ya. Kecerdasan dari ilmu. Ada yang menyebutkan menurut riwayat bahwa Nabi Idris diangkat ke langit itu ketika usia 365 tahun. 365 tahun usianya. Iya, diangkat ke langit itu, ke langit keempat, Masya Allah. 365 tahun. Iya, Masya Allah ya. Subhanallah, begitulah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak ada yang mustahil, apalagi yang diberikan kepada nabi-nabi, mukjizat atau kepada ulama-ulama ya, kayomah gitu ya. Tidak ada yang mustahil, teman-teman. Tapi saya juga mendengar kali bahwa Nabi Idris itu seseorang yang gigih, tidak pernah putus asa di dalam menyebarkan ajaran Allah ya. Bahkan dalam menjahit, kalau lupa menyebutkan dengan nama Allah, dibongkar lagi. Tiap jahitannya itu ya pasti menyebut nama Allah. Berarti lupa satu kali, diulang lagi. Subhanallah, Masya Allah ya, Subhanallah. Kalau kita mah lupa. Udah lupa, udah kagok sudah masa. Luar biasa sekali. Patut kita tiru dengan sesuatu yang baik itu. Alangkah lebih baik kalau kita melakukan hal yang baik, dan kalau lupa alangkah lebih baik diulang lagi ya, supaya jadi lebih baik lagi. Ada menyebutkan bahwa sesudah peperangan gitu Qabil dan Nabi Idris pun diangkat ke langit, disitulah terjadi dari keturunan Nabi Adam lah, disitulah perzinahan pertama. Kali nanti itulah dibahasnya ya. Cuma itu sekilas saja. Dan itu juga sekilas daripada kisah Nabi Idris, seorang nabi yang diutus Allah sesudah Nabi Adam. Dan Nabi Idris juga adalah generasi ke-6 sesudah Nabi Adam untuk menyebarkan hukum Allah, untuk juga menauhidkan umat yang ada di muka bumi untuk bertauhid kepada Allah ya. Dan sangat gigih sekali ya perjuangan Nabi Idris tersebut di dalam menegakkan agama Allah, di dalam bersyiar agama Allah yang karib ya. Dan juga keunggulan daripada Nabi Idris itu juga kepintarannya ya karib ya. Kepintaran, kepiawaian dalam ilmu pengetahuannya, berbagai ilmu itu berada di Nabi Idris. Pantaslah tadi disebut gurunya Nabi di dalam kepintaran, kepiawaian. Jadi setiap ilmu yang kita miliki, bukan kepada seperti astronomi, kepada filosofi, ilmu matematika juga kan beliau piawai ya. Iya, Nabi Idris itu. Jadi kalau ada yang menyebut itu ilmuwan pertama, ini yang menyebut semuanya itu adalah karunia dari Allah yang diberikan pasti kepada nabi-nabinya, yaitu salah satunya adalah Nabi Idris alaihissalam. Iya, pertama kali menjahit, membaca, menulis, terus berhitung juga, matematika itu, dan menentukan waktu kan. Iya, waktu juga kan itu ilmu dari ilmu perbintangan. Kalau kita mah kalau bahasa santrinya ilmu palak mentalitinya. Nah, iya itu ilmu palak itu dikuasai oleh Nabi Idris. Karena beliau sering sekali suka menerawang gimana ya.
Masya Allah. Begitulah ya sekilas Nabi Idris ya yang kita pahami itu dari para alim ulama ya kan ya. Iya. Ya itulah mungkin yang sekilas daripada kisah Nabi Idris alaihissalam yang sangat luar biasa. Itu juga bentuk daripada kemaha ilmuannya Allah ya. Iya, ilmuannya Jadi Allah, kita bisa diambil kesimpulan Allah maha mengetahui itu sangat luar biasa. Iya. Menyimpan ciri-cirinya itu melalui kekasih-kekasih Allah yang sangat luar biasa. Masya Allah. Jadi dari sekian banyak para nabi, Allah itu menurunkan nabi-nabinya itu berdasarkan tempat-tempatnya tersendiri, artinya baik dari segi perjuangan, keilmuan. Bahkan itu menurut riwayat bahwa Nabi Syed juga adalah gurunya Nabi Idris. Tapi yang pertama kali menulis, membaca begitu Nabi Idris, bukan Nabi Syed. Padahal sebelum Nabi Idris itu kan Sis dulu ya kan, Iya. yang generasinya itu. Iya, Tapi generasi. yang tercatat daripada 25 nabi itu, tercatat keduanya itu yaitu Nabi Idris kan itu. Orang keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Makanya disebutkan nabi dan rasul itu banyak, dan yang kita wajib ketahui itu ada 25 nabi yang menyimpan kisah-kisahnya tersendiri. Jadi yang kita wajib ketahui nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi. yang memiliki kisah-kisahnya tersendiri. Iya. Ya, Yang diberikan keistimewaan oleh Keistimewaan Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa Ta'ala Ta'ala. yang melebihi mungkin di atas di batas luar kemampuan pikiran kita, tapi tidak ada yang mustahil semua itu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, teman-teman Manjada Official, bahwa sesungguhnya kekuasaan Allah itu sangatlah luar biasa, dan kemahatinggian Allah itu sungguh sangat kita harus imani ya kali ya, yang dibentuk daripada utusan-utusan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini tiada lain hanyalah kita untuk selalu bertauhid kepada Allah, dan kita berbarengan untuk menuju jalan kepada Allah itu dengan jalan-jalan yang terbaik ya, seperti halnya yang sudah diajarkan oleh Nabi sebelumnya, seperti Nabi Adam dan Nabi Idris, dari keilmuan, berdasarkan keilmuannya, tata cara untuk menauhidkan diri kepada Allah, berjuang di jalan Allah, dan menyebarkan agama Allah itu mudah tapi tidak semudah yang seperti dipraktekkan. Itu butuh perjuangan yang sangat luar biasa ya Farid ya. Oleh karena itu teman-teman Manjada Official, sebagian daripada keagungan Allah itu tersimpan daripada keindahan-keindahan itu daripada para nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara-perantara yang sangat luar biasa. Nah itulah teman-teman Manjada Official sekilas daripada Farid, kisah Nabi Idris alaihissalam, Nabi kedua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam. Asad al-Usud, singanya singa, dan juga memiliki julukan seorang nabi yang tidak pernah putus asa di dalam menyebarkan, menegakkan agama Allah. Ya, seperti itu. Makanya kita juga tentunya harus mengikuti ya, bukan mencontoh tapi mengikuti. Kalau mencontoh wah kita jauh ya, tapi kalau mengikuti sedikit-sedikitnya kebaikan daripada ini ada yang harus kita ikuti daripada kalau mencontoh mah kebaikannya jauh ya, kebaikannya, kearifan akhlaknya kan, akhlak yang mulia kita bisa contoh sedikit-sedikit, kesolehannya, kejujuran dan ketegasan daripada para nabi yang Allah turunkan ke dunia ini tiada lain adalah supaya kita itu jadi makhluk yang terbaik di antara yang terbaik. Jadi kita teman-teman ya dari itu kita bisa belajar, kita tidak usah berputus asa, benar kamu ya?
seperti yang Iya. diajarkan Nabi Idris juga ya. Iya, kita harus tetap semangat. Semangat baik di dalam hal apapun ya, Iya. terkecuali kejelekan ya Karim Iya, ya. gitu. Kalau untuk kebaikan, untuk memajukan negeri, untuk menegakkan agama ini, kita tidak usah takut karena Allah ya. Iya. Seperti apa? Seperti yang sudah dijalani oleh Nabi Idris alaihissalam di dalam menegakkan agama Allah, tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, dan tidak ada ketakutan sama sekali. Yang beliau takutkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Ya, begitulah. karena pada zaman beliau pun banyak orang-orang yang menyimpangnya. Itulah tugas kita yang benar, yang memiliki akal sehat, tugas kita untuk memberikan kelurusan di dalam menjalani kehidupan. Karena ya, ada yang salah diluruskan, saling mengingatkan, saling meluruskan. Karena Iya. itulah fungsinya kita memiliki ilmu dan belajar ilmu itu ya. Iya, belajar ilmu. Mohon maaf, kami hanya misalnya membahas sekilas dan yang kami pahami gitulah, berbagi ilmu. Dan teman-teman Manjana Official, itulah sekilas daripada 25 nabi, dari kisah Nabi Adam sebelumnya dan kisah Nabi Idris. Dan mudah-mudahan kita akan pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang daripada kisah Nabi yang selanjutnya ya. Gitu ya. Oleh karena itu mohon doa supaya kami selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa Teman-teman berbagi juga, ya. Ya. Ya, teman-teman juga diberikan kesehatan Kesehatan. oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita saling berbagi aja ya. Iya, gitu. Kalau di antara teman-teman Manjana Official ada komentar, ada masukan untuk kami sangat terbuka dan sangat senang sekali Sangat berterima kasih gitu ya. berterima kasih untuk senantiasa, Karena kami juga masih belajar dan belajar gitu. karena belajar itu tidak ada habisnya, Yes. terus belajar. Bahkan belajar itu sampai kita sendiri tiada ya gitu. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa kami suguhkan, sampaikan daripada kisah Nabi Idris alaihissalam, sekilas daripada kisah. Mungkin juga teman-teman Manjana Official ada yang lebih mengetahui dan lebih tahu. Kami hanya mengulang dan mengingatkan kembali sekilas sedikit ilmu yang kami miliki untuk berbagi untuk teman-teman Tahu aja Manjana ke Official. teman-teman gitu. Dan mohon doa supaya kami selalu diberikan kemudahan, kelancaran di dalam apa istilahnya itulah, berbagi pengetahuan, Ya, sharing bersama. Nah gitu, saya bersama ya, karena itu istilah nama diskusi itu adalah suatu jalan yang baik, gitu. Apalagi di dalam untuk Masa- menentukan ya, kebaikan. Iya gitu. Diskusi, jadi kalau kita tidak bisa diskusi mungkin ada salah Permasalahan paham, dan ada tidak bisa tahu ya. jadi kalau ada permasalahan apapun tidak didiskusikan dengan baik, tidak akan memiliki jalan keluar yang baik juga kan ya. Itu ilmu juga kalau dicarinya tidak dengan baik, maka tidak akan hasil ilmu yang baik juga Iya, ya. gitu. Seperti Jadi, itu. niatnya baik. Jadi niat yang baik. Banyak berbagai niat cari ya, Iya. tapi niat yang terbaik. Setiap adalah niat yang baik pasti ada jalan juga yang baik ya. ya. Gitu. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Amin. Taala, Amin, ya dijadikan Rabbal alamin. orang-orang yang baik di antara yang baik. Amin. Ya. Amin. Dan semoga juga teman-teman Manjana Official yang menonton channel kami selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala maksud tujuan teman-teman Manjana Official dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus kami ya, saya dan Kang Arif, dan umumnya untuk sahabat teman-teman Manjana Official. Mungkin hanya itu Arif ya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, kami berdua mohon maaf karena juga kami juga masih belajar, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kami ada salah kata atau ada yang kurang berkenan gitu, Mohon dari kami dimaafkan. mohon maaf, ya. Ya, kalau misalnya ada ini komentar di Supaya kami ini lebih meningkatkan lagi. bagaimana segi kami berdiskusi atau apa, sangat senang sekali dan sangat terbuka untuk kami juga ya dari teman-teman Manjana Official. Ya. Mungkin hanya itu Karib ya.
Oke, teman-teman Menjana Official, mungkin hanya itu yang bisa kami sebutkan. Ya. Terima kasih telah senantiasa menonton channel Menjana Official. Semoga channel ini bisa menambah pengetahuan, mengingatkan menambah pengetahuan, keimanan menambah keimanan, kekuatan kita di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu, kita tutup saja dengan pembacaan hamdalah ya Arif ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup supaya lebih sempurna dengan bacaan Al-Fatihah ya Arif ya, supaya lebih memantapkan lagi Allah Subhanahu wa taala merahmati lebih baik. Bi barakati wa bi suratil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.